Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Embun Pagi, embun yang selalu menyegarkan jiwa kita, embun yang menyegarkan jiwa kita yang dahaga. Dan kembali lagi hari ini tanggal 24 Juli, hari Sabtu 2021, kembali lagi dengan saya Pastor Roslain J. Peleng Horopu, dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan lewat program Embun Pagi yang selalu menyegarkan setiap jiwa kita yang dahaga. Puji Tuhan, dan saat ini terambil dalam Mazmur 51. Tetapi sebelumnya saya menyapa kita semua pemirsa pada saat ini dimanapun engkau berada pagi hari ini, dan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani di GPDI Sola Gracia Wisma Harapan Tangerang. Halo, damai sukacita menjadi bagian engkau. Puji Tuhan, kita akan baca Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam hukumanmu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini walaupun di dalam perikop dari pasal 51 ini tentang pengakuan dosa, ya perikopnya pengakuan dosa, tetapi saya akan memberi tema pagi hari ini yaitu keadilan Tuhan, ya. Bagaimana kita sudah membaca tadi di pasal tadi bahwa Daud senantiasa berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan bagaimana apa yang sudah dia lakukan, pelanggaran yang sudah dia lakukan, ya, yang sungguh menekan jiwanya, dan dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihani, hapuskan pelanggaran, bersihkan aku dari kesalahan, tahirkan aku. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dia merasakan bagaimana tekanan di dalam hidupnya oleh karena pelanggarannya. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5, di sana dikatakan karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali tentang Uria dan Betseba. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak pernah melakukan pelanggaran, tetapi karena pelanggaran yang satu ini, akhirnya dia mendapat tekanan yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab itu dia harus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, biar Tuhan berbelas kasihan, biar Tuhan membersihkan setiap kesalahannya. Dan itu yang dia lakukan, saudara, pagi hari ini. Bagi kita semua, ya, bagi kita semua, karena apa? Dia menyadari bagaimana keadilan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam 6, engkau adil dalam segala keputusanmu. Jadi dia merasakan bagaimana sewaktu dia dekat dengan Tuhan, Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa menolong dia. Tuhan menolong dia sehingga begitu banyak dia bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, mengalahkan seorang panglima yang luar biasa oleh orang Filistin, saudara, yang tinggi besar raksasa. Dia hanya kecil, dan cuma dengan alih-alih, saudara, dia bisa membunuh oleh karena apa? Kuasa Tuhan dahsyat sudah menyertai dan menolong dia. Dan begitu banyak yang kita tahu di dalam bagaimana perjalanan dari Raja Daud ini, bagaimana pertolongan Tuhan kepada dia. Dan setelah dia melakukan perangan, dia juga menyadari bagaimana tekanan Tuhan yang luar biasa, ya saudara, sehingga di dalam Mazmur 32 bahwa tulang-tulangnya sampai menjadi lesu, dan sumsum, bayangin aja, sumsum menjadi kering oleh karena tekanan, karena dosa yang dia lakukan, saudara. Jadi dia merasa tekanan yang begitu berat, tekanan yang luar biasa, Tuhan, sehingga tulang-tulangnya, sehingga dia harus datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan engkau dan kita datang kepada Tuhan, berserah kepada, memohon ampun belas kasihan Tuhan. Karena saudara, tema ini, Tuhan itu adil. Kalau engkau melakukan apa yang benar di mana Tuhan, maka keadilannya, dia melakukan hal yang dasar dalam hidupmu. Dan kalaupun juga engkau melakukan pelanggaran, maka keadilannya pun engkau akan merasakan konsekuensinya dari apa yang kita kerjakan. Sebab itu saudara, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, ada keadilan Tuhan di dalam semua itu. Ada konsekuensi yang harus kita terima yang daripada Tuhan, ya saudara. Begitu yang dialami oleh Daud.
dia mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan kasihani, hapuskan, bersihkan, dan tahirkan dia, ya saudara. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan supaya kenapa saudara? Supaya dia ada kesejahteraan. Di ayat berikutnya, supaya dia ada kesejahteraan, dia supaya ada sukacita, ya saudara. Kalau engkau baca di ayat 10-14, supaya ada sukacita, ada kegembiraan, dia bisa bersorak-sorai kalau dia sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dia sudah mendapatkan keadilan Tuhan, bahwa dia tatkala dia berseru kepada Tuhan pun, maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara, ada penyertaan, ada pertolongan, ada kasih karunia, yaitu pengampunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada saat-saat ini begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Ya, dia lakukan juga kalau di ayat selanjutnya 12, 13, 16 ya, supaya dia ada anugerah daripada Tuhan, ada kasih karunia yang akan Tuhan berikan di dalam hidupnya, sehingga dia harus datang kepada Tuhan. Dan saudaraku, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang menjadi pelanggaran kita, apapun yang menjadi dosa-dosa kita, kalau kita simpan itu di dalam hati kita, maka itu akan menekan kita. Karena apa? Kuasa Tuhan, Roh Tuhan Yesus tidak akan membiarkan untuk saya dan saudara untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saat ini lewat pemberitaan Daud ini, mari kita datang mengakui, kita mohon belas kasihan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita akan merasakan pengampunan, merasakan pertolongan, dan kembali kita akan bersuka cita. Kalau tidak seperti tadi, kering tulang, sumsum terasa kering, tulang-tulang ini menjadi lesu, saudara, kalau kita berdiam diri. Tapi pagi hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, bahkan dosa sekalipun kita bawa kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita akan melihat berkat-berkat Tuhan tetap mengalir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melakukan dosa, maka ada konsekuensi. Tuhan mengampuni kita, tetapi konsekuensi pun kita harus jalankan. Tuhan bilang Tuhan mengampuni, tetapi memang dalam keluarga yang pasti angkat pedang, ada peperangan, saudara. Tetapi tetap ada pembelaan Tuhan, sehingga waktu Tuhan akan ingin mengakhiri Salomo, dia berkata, saya tidak akan membunuh engkau, tapi saya akan hanya memporak-porandakan kerajaanmu, karena saya teringat kepada nenek moyangmu Daud. Saudara yang dikasihi, ada pengampunan tatkala kita benar-benar sungguh-sungguh. Tapi dia sekali dia sadar, dikatakan dia sadar, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia sadar, saudara, dan dia tidak berbuat lagi. Jangan jadi tobat kumat, tetapi engkau sadar, engkau serahkan kepada Tuhan, maka selalu ada pembelaan daripada Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Semoga firman embun pagi ini akan menyegarkan setiap kita dan menolong setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.